Tuhan, kita tetap berdiri membaca firman Tuhan yang menjadi bagian khotbah ini dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Saya akan mengajak Anda untuk membaca bersama dari ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berfirmanlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Aku akan turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berbuat seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Bersama-sama lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati dalam kota Sodom 50 orang benar, maka aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota karena 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 terdapat di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat apa-apa karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi, sekiranya 30 terdapat di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat apa-apa jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 terdapat di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 terdapat di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berbicara kepada Abraham, dan Abraham pun kembali ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi selamat datang kepada Anda semua, dan khususnya Anda yang baru pertama kali hadir di ICC Melbourne. Terima kasih, dan kiranya Tuhan menyapa Anda di dalam firman-Nya. Hari ini kita ada di dalam sebuah seri yang diberi judul Bold Prayers, doa yang berani, yang ada di dalam halaman-halaman Alkitab kita. Dan kita akan melihat hari ini sebuah passage yang unik, yang aneh mungkin, dan saya harap Anda pernah baca cerita ini. Saya ingin memulainya dengan bertanya, apakah Anda sering tawar-menawar di pasar? Kalau Anda dari Indonesia pasti Anda sering, dan Anda menemukan di Melbourne kok sulit ya untuk bisa tawar-menawar di pasar. Saudara, beberapa belas tahun yang lalu saya pernah menawar sebuah jaket di Beijing, dan saya mempraktekkan saudara latihan untuk haggling, tawar-menawar itu ya. Lalu dia buka harga sekian, saya bilang terlalu mahal, jadi saya sengaja belajar beberapa frase bahasa Mandarin yang tadinya saya nggak tahu juga gitu ya, tai kuela gitu ya, dan seterusnya. Back and forth saudara, sampai akhirnya
istri saya bilang, ya sudahlah, udah kelamaan nih gitu ya. Lalu saya ambil, dan ternyata setelah jalan beberapa meter ada orang yang jual persis sama harganya lebih murah, saudara ya. Dan itulah kegagalan saya. Jadi memang haggling is a risky business. Nah, saudara, di dalam Kejadian 18, Abraham itu bernegosiasi, tapi bukan di pasar. Dia bernegosiasi dengan Tuhan Allah yang menguasai alam semesta. Sesuatu yang sangat radikal, yang sangat berani, saudara. Tetapi dia melakukannya bukan hanya dengan keberanian, tapi juga kerendahan hati. Dia tawar-menawar dengan Allah bukan untuk jaket, tetapi untuk sebuah kota yang sangat penuh dengan dosa, yang bergelimang, berkanjang di dalam dosa. Mari kita melihat 3 poin di dalam bagian ini untuk menolong hidup doa Anda dan saya. Karena saya harus jujur mengakui, saudara, saya bukan seorang pendoa yang tangguh. Justru melalui ini saya juga belajar untuk semakin serius berdoa, dan saya harap itu juga yang menjadi harapan Anda sebelum kita mendengar khotbah ini. Yang pertama, saudara, mari kita melihat pola, the pattern, bernegosiasi dengan Allah yang hidup, dengan Allah yang real. Nah, saya ingin memulai dengan kalimat ini bahwa doa yang berbasis Injil itu berbeda dengan doa orang yang beragama. Atau doa orang yang spiritual tapi tidak beragama. Saudara, hari ini di Melbourne banyak orang yang mengaku saya spiritual. Saya pernah punya teman, saudara, yang bilang bahwa oh iya, saya ini spiritual, saya percaya ada higher power. Itu sebabnya kadang saya ke gereja, tapi kadang saya ke wihara juga, kadang saya ke kelenteng, kadang saya berdoa sendiri dengan jiwa saya. Jadi saudara, dia bilang saya spiritual tapi saya tidak percaya organized religion. Tapi doa yang berbasis Injil itu berbeda, saudara. Kalau orang Kristen berdoa, ini bedanya. Dia tidak berdoa seperti orang yang beragama saja. Orang yang beragama itu mencoba untuk reach out to God, untuk menggapai Allah, dan berharap bahwa dia itu ada di sana dan dia sedang mendengar. Dia tidak terlalu sibuk untuk kemudian mendengar doa kita. Itu orang beragama. Mereka mencoba dan mencoba dan mencoba lagi. Tetapi saudara, seperti yang Anda lihat di layar, ayat 20 dan ayat 23 itu menjadi sequence yang penting. Sebelum ada ayat 23, ada ayat 20. Ya pastilah ya. Tapi maksudnya begini, saudara, Allah bilang dulu karena keluh kesah, because of the outcry. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora? Kata outcry itu mengacu kepada keluh kesah orang karena ketidakadilan, karena korupsi, karena kesemena-menaan yang dilakukan oleh para pemimpin di Sodom, sehingga banyak orang yang termarginalkan, terpinggirkan oleh sistem, teraniaya dan seterusnya. Itu sebab, saudara, dikatakan di sana dosa mereka itu sangat-sangat berat. Tuhan yang berbicara dulu, Tuhan yang menyatakan dirinya dulu, baru Abraham kemudian berespon, saudara. Jadi doa orang yang berbasis Injil itu adalah respon terhadap pernyataan diri Allah. Doa orang yang berbasis Injil tidak mulai dengan sebuah kerinduan, sebuah ketakutan atau sebuah kebutuhan, tetapi dimulai sebagai respon dari Tuhan menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Dan tentu ini juga berbeda dengan doa orang yang spiritual tapi tidak religius. Orang yang spiritual tapi tidak religius itu suka bilang begini, saudara. Saya itu ya percayanya dengan Tuhan yang mengasihi. Karena tugas utama Tuhan itu adalah mengasihi semua manusia. Saya tidak mau percaya Tuhan yang menghakimi manusia. Kalau Tuhan menghakimi manusia, dia harus berhenti jadi Tuhan. Kalau itu yang ada di dalam konsep Anda, saudara, saya khawatir Anda tidak berdoa kepada Tuhan yang real. Anda sedang berdoa kepada Tuhan yang imajiner. Bahkan Anda mungkin sedang berdoa kepada versi diri Anda sendiri, bukan Tuhan.
Karena Tuhan yang palsu, Tuhan yang imajiner, Tuhan yang Anda sendiri rekayasa, itu tidak akan pernah berkontradiksi dengan Anda, dan itu sebab dia tidak akan pernah mengubah Anda. Tapi kalau Tuhan yang real, saudara, yang menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita miliki, Tuhan yang sedemikian itu akan menegur Anda. Tuhan yang sedemikian itu akan menantang asumsi Anda. Tuhan yang sedemikian itu akan menohok Anda sehingga Anda dibuat kebingungan, Anda dibuat terheran-heran. Tuhan yang sedemikian itu akan membeberkan isi hatimu. Jadi saudara, doa yang real kepada Tuhan yang real itu bukan kita berusaha menggapai dia, tetapi kita berespon kepada dia yang sudah terlebih dahulu menyatakan diri kepada kita. Disinilah kemudian kita mendapat konsep haggling with God, negotiating with God, saudara. Dan itu mungkin hal yang kita, kalau saya ngobrol dengan banyak orang dan melihat kehidupan doa saya sendiri, kita jarang lakukan itu. Tawar menawar dengan Tuhan, seperti yang Abraham lakukan tadi yang kita baca. Saudara, kalau Anda lihat tadi, Abraham ini berdoa tidak pakai bahasa-bahasa yang semi malaikat gitu ya. I love you, I love thee, gitu ya. Almighty God gitu. Aku mengasihi Engkau Allah semesta alam. Saudara, nggak pakai kata-kata yang sangat pious, yang sangat penuh dengan bahasa-bahasa Kristiani. Tapi dia langsung to the point, saudara. Bahasa yang sangat real, yang sangat raw, yang sangat dipakai relentlessly, berulang-ulang, saudara. Dan ini adalah orang yang tidak pernah mau puas dengan jawaban Tuhan. Tentu kalau kita berdoa tidak seperti Abraham dan Allah yang hadir secara fisik, kita tidak melihat Allah, kita tidak mendengar suaranya yang audible, saudara. Tetapi prinsipnya tetap sama. Abraham ini dia tidak mau puas dengan jawaban Tuhan, dia minta lagi. This guy has some nerve. Tuhan sudah bilang, ya aku akan ampuni Sodom kalau ada 50 orang di dalamnya. Mestinya dia bilang, oke, terima kasih Tuhan, selesai. Tapi enggak, saudara, dia tanya, gimana kalau 45 Tuhan? Oke, aku ampuni. Gimana kalau 40? Gimana kalau 30? Gimana kalau 20? Gimana kalau 10? Tawar menawar itu terjadi, saudara. Dan kalau ini adalah dia adalah orang yang hanya beragama saja. Orang beragama itu, para pemimpin agama yang ditemui Yesus mungkin akan berkata kepada Abraham, gimana sih doa kok tidak hormat sama Tuhan? Doa sama Tuhan Allah semesta alam itu ada protokolnya. Jadi jangan keluar dari protokol. Engkau harus hadir, membersihkan diri terlebih dahulu, mandi air kembang 7 hari 7 malam gitu ya. Lalu puasa dulu, lalu engkau baru menghadap dia. Hati-hati, kalimatnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak pernah akan membuat dia itu marah. Engkau tidak bisa doa seperti ini. Saudara, nyatanya kita punya cerita Abraham di dalam Alkitab. Dia sangat berani, bahkan sangat kurang ajar. Tapi saudara, bukan saja dia asertif, dia juga sangat rendah hati. Dia bahkan lebih rendah hati dari kebanyakan kita. Anda lihat itu di ayat yang 27, aku ini hanya debu dan abu. Aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Lalu di ayat 30 dan 32, dia bilang 2 kali, Tuhan jangan marah ya. Tapi saya mau minta lagi nih. Tuhan jangan marah ya, saya ini mau nawar lagi loh sama Tuhan. Anda pernah saudara berdoa seperti itu? Pushing the boundaries, terus ngeyel sama Tuhan. Saya ingin memberi judul khotbah ini ngeyel sama Tuhan sebetulnya. Mengambil resiko karena kita tahu, karena Abraham tahu. Di satu sisi dia itu tidak layak di hadapan Tuhan, tapi di sisi lain saudara, dia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihinya. Kita seringkali hanya menganggap Tuhan itu sangat remeh,
sangat ecek-ecek saudara. Kita menganggap dia itu sebagai cosmic grandpa. Atau seperti giant teddy bear yang kita bisa peluk sekehendak hati kita. Tapi yang membuat Abraham berani untuk haggling adalah karena dia memegang dua kebenaran tentang Allah secara bersamaan. Yaitu kebenaran bahwa di satu sisi Allah itu sangat merciful and approachable. Sangat penuh dengan belas kasih dan bisa didekati. Sedemikian sampai dia itu berani minta lagi dan minta lagi dan minta lagi, saudara. Bukan untuk dirinya tentunya, tapi untuk kota yang berdosa itu. Tapi di sisi lain, dia juga paham bahwa Allah itu adalah Allah yang suci. Dan Allah yang begitu majestik, saudara, sampai dia merasa di hadapan Allah, dia itu hanya seperti sebutir debu. Kalau Anda lihat dua hal ini ya, konsep dia tentang kebesaran Allah, kesucian Allah itu jauh lebih tinggi daripada banyak orang beragama hari ini. Tapi di sisi lain, konsep dia tentang Allah mengasihi, Allah yang penuh belas kasihan, itu jauh lebih tinggi daripada banyak orang yang hanya spiritual tapi tidak religius hari ini. Kita, saudara, seringkali hanya mengacu kepada satu dari dua konsep ini. Itu sebabnya seringkali meskipun Anda sudah Kristen, saya sudah Kristen, saudara, kita cenderung berdoa either seperti orang yang religius atau orang yang spiritual tapi tidak religius. Orang yang religius itu bilang begini, Tuhan itu maha kuasa, tapi jauh. Apa dia mau peduli dengan saya? Apa dia mau mendengar doa saya setelah saya bohong, setelah saya korupsi, setelah saya berdosa kepadanya? Itu sebab dia mendekati Tuhan dengan sangat takut, harus melakukan berbagai tindakan agama, kesalehan, perbuatan baik, amal dan seterusnya. Lalu datang kepada Tuhan dengan sangat berhati-hati, takut kena kutuk. Itu sebab hidup doa mereka itu begitu formal, saudara. Seperti robot. Tuhan, aku ingin mendapat kesehatan dan kebahagiaan, ini yang sudah kulakukan. Itu setiap hari warna doanya. Begitu takut, begitu khawatir, dikutuk dan tidak diberkati. Relasinya hanya transaksional. Tapi orang yang spiritual tapi tidak religius, yang kedua, itu kebalikan. Allah itu mengasihi tapi begitu soft, begitu lembek, begitu tidak berkuasa. Itu sebab doanya itu selalu tidak jelas, selalu dalam bahasa Yunani itu ngrambyang, saudara. Tidak pernah mengubah diri mereka sendiri. Saudara lihat, orang yang berbasis Injil itu beda. Dan itu yang Abraham tunjukkan. Allah itu adalah Allah yang terrifying but also tender. Majestic but also merciful. Holy but also gracious. Itu sebab doanya itu begitu bold tapi juga humble. Begitu risky tapi juga personal. Begitu penuh dengan rasa hormat tapi juga begitu raw. Tidak difilter lagi. Anda tidak perlu bersajak di hadapan Tuhan. Anda perlu ngomong sebagaimana Anda apa adanya. Karena dia tidak berdoa kepada Tuhan yang dia rekayasa dalam pikirannya. Tidak ada orang yang bisa merekayasa Tuhan yang begitu intens, saudara. Terrifying but tender. Hanya Tuhan yang menyatakan siapa dirinya kepada Abraham dan dia tahu siapa Tuhan tersebut. Itu sebab dia berani berdoa seperti itu. Kalau Anda memahami Tuhan yang sedemikian, bukan hanya suci tapi mengasihi Anda, maka hidup doamu akan menjadi lebih hidup. Bukan hanya ritual, bukan hanya di permukaan, tapi real, jujur, passionate di hadapan Tuhan yang sedemikian. Jadi yang ingin saya katakan adalah, saudara, mari kita belajar untuk berdoa bukan hanya ritual 3 kali sehari sebelum makan, plus 2 kali sebelum tidur dan bangun tidur. Bukan hanya 5 kali sehari seperti itu. Tapi kita belajar untuk pleading with God. Belajar untuk haggling with God. Negotiating with God. Saudara, pleading itu sesuatu yang sangat biblikal.
Pemazmur kalau Anda baca itu seringkali begitu. Dengarkanlah aku ya Allah. Bertindaklah sekarang ya Allah. Itu Anda baca berulang kali di dalam Pemazmur. Yeremia berdoa seperti itu. Yesus pernah berkata, menceritakan perumpamaan seorang janda yang terus mengetuk pintu hakim, crying day and night, terus menerus minta dan akhirnya dibukakan. Saudara, kita harus seperti itu. Pleading itu apa sih? Pleading itu bukan hanya minta, tetapi appeal passionately terhadap Tuhan. Anda make your case, Anda berargumentasi dengan Tuhan berdasarkan siapa Tuhan yang Anda kenal. Itu adalah pleading, saudara. Anda bilang susah loh doa seperti itu. Sebetulnya kalau Anda mau jujur, enggak susah. Kenapa? Karena dulu waktu Anda umur 2 tahun, 3 tahun seperti anak-anak sekolah minggu kita tadi itu. Anda tahu kan bagaimana Hegel dengan orang tua Anda? Masih ingat? Sudah lupa pasti ya. Kita bilang, "Ma, ayo dong, belikan aku mainan itu." "Pak, masa nggak boleh begini? Kalau papa sayang kasih dong sama saya." Saudara, kita belajar Hegel, siapa yang ngajarin? Nggak ada. Nggak ada orang yang ngajarin kita. Tapi dengan instinktif saudara, kita itu minta dan minta orang tua kita. Kenapa dalam doa kepada Tuhan kita jadi robot? Tidak seperti itu. Kenapa dalam doa dengan Tuhan, saudara, kita tidak berelasi seperti anak dengan bapak? Saudara, jawabannya mungkin karena kita tidak kenal Tuhan sebagaimana Abraham mengenal Tuhan. Terrifying and tender. Jadi bagaimana pleading? Saudara, ini yang Abraham lakukan di dalam slide yang ada di dalam bahasa Inggris, tapi saya akan coba terjemahkan bebas. Dia bilang gini, "Tuhan, siapakah aku hingga aku berani bicara kepadamu? Aku hanyalah seorang hamba yang berseru kepada rajaku, seorang pelayan yang menyampaikan permohonan kepada Tuanku, seorang makhluk yang rapuh yang mengangkat permintaan kepada penciptanya. Aku hanyalah debu dan abu. Aku bukan penasihatmu dan aku tidak berniat mengajari engkau. Namun aku membuka mulutku karena engkau sendiri yang mengundangku. Engkau menyambut umatmu untuk datang dengan hati yang terbuka untuk meminta, mencari dan mengetuk. Maka inilah aku, bukan karena aku layak tapi karena engkau telah membuka pintu. Engkau maha bijak ya Tuhan. Apapun yang engkau putuskan mengenai Sodom atau Melbourne atau Jakarta atau kota manapun yang Anda doakan, itu adalah hak dan kuasamu yang berdaulat. Tetapi karena engkau bertanya apa yang aku inginkan, ini kerinduanku. Aku rindu lebih lagi ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Setelah itu pleading. Kalau kita di gereja, masing-masing di rumah sebagai gereja Tuhan berdoa seperti ini, saya sangat excited untuk melihat apa yang Tuhan akan lakukan di tengah-tengah kita. Kalau kita semua berdoa seperti itu. Tapi saudara, Anda mungkin bertanya, kok bisa ya Abraham begitu? Kok bisa dia berdoa begitu berani, begitu penuh resiko dan sangat personal? Apa yang membuat dia berdoa seperti itu? Mari kita lihat poin yang kedua, the basis. The basis is the real God he negotiated with. Karena dia melihat Allah yang sejati. Saudara, tadi kita sudah melihat bahwa pemahamannya akan Allah yang sejati, karena teologianya itulah yang membuat dia itu berani untuk berargumentasi dengan Tuhan. Dan Anda lihat saudara, ini kunci yang luar biasa. Abraham tahu bahwa Allah itu mengasihinya dan berjanji melalui Abraham bangsa-bangsa itu akan diberkati. Dan dia mengalami sendiri bahwa Allah itu setia, saudara. Punya anak di usia yang begitu lanjut. Dan Allah menuntun dia keluar dari pagan background yang dia miliki. Sampai hari ini dia mengalami Allah itu sebab dia tahu Allah itu akan memenuhi janjinya. Tapi di sisi lain saudara, dia mengatakan di ayat yang
25. Apakah hakim seluruh bumi ini akan melakukan apa yang adil, yaitu menghukum. Jadi bagaimana saudara? Ini satu hal yang sangat brilian. Kita suka pakai istilah jatuh satu, mati 1000. Karena satu orang jatuh, mati 1000. Dan Abraham itu membalikkan kebenaran itu, saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya begini, if the guilt of a few can taint many, could the righteousness of a few cover the guilt of many? Kalau satu apel bisa merusak, satu apel yang busuk itu merusak sekeranjang apel yang lain karena nular, saudara. Bisakah itu dibalik? Kalau ada beberapa orang yang benar di dalam sebuah kota, maka itu akan menutupi dosa orang lain. Sehingga Tuhan tidak menghukum bangsa itu, kota itu. Setelah waktu saya merenungkan kebenaran ini, saya bertanya dari mana tuh Abraham bisa membalikkan kebenaran ini dan memakai ini untuk berani minta sama Tuhan. Karena dia punya konviksi yang mendalam, saudara. Ini bedanya orang Kristen yang hanya tahu soal Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh memikirkan Tuhan yang seperti apa yang mereka layani dan kepadanya dia berdoa. Waktu Abraham itu tahu bergaul dengan Allah, dia bilang kalau satu dosa bisa mengotori seluruh komunitas, bisakah dibalik? Kalau komunitas itu sudah korup, tetapi ada beberapa orang yang benar di dalamnya, maka Tuhan tetap akan menopang hidup komunitas tersebut. Dan itu yang memberanikan dia tawar-menawar, Tuhan kalau 45 gimana, 40 gimana, 30 gimana, 20 gimana, dan 10 gimana. Tapi kemudian saudara dia stop sampai di sana. Heran ya, kenapa sampai 10 stop? Lalu tadi di ayat 33 yang kita baca, setelah itu Abraham berhenti, Allah itu pergi dan Abraham juga balik. Nah kita bingung, loh jadi gimana dong? Jadi beli enggak gitu ya? Pasnya berapa nih? 20 apa 10 gitu ya? Terus gimana dong? Saudara, pertanyaan yang tidak muncul di Kejadian 18. Pertanyaan akhir yang mestinya ditanyakan Abraham adalah, Tuhan, apakah Engkau akan mengampuni Sodom kalau ada satu orang benar? Satu orang benar. Tuhan tidak pernah menjawab itu karena Abraham tidak pernah bertanya itu, saudara. Kenapa? Karena sungkan sama Tuhan? Bukan. Karena Abraham tahu tidak ada satu orang yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan di Sodom. Lot tidak, keponakannya, bahkan dirinya sendiri pun tidak, saudara. Jadi tidak berani bilang, Tuhan gimana kalau ada satu orang aku, Tuhan aku. No, dia tidak bertanya itu. Karena dia tahu dirinya tidak benar di hadapan Tuhan juga. Itu sebab dia pergi. Dan ketegangan antara keadilan Allah dan kasih Allah itu tidak terpecahkan. Karena Abraham tahu, ya Allah kasih, tapi karena dia adil, dia harus menghukum Sodom karena tidak ada 10 orang yang benar. Apalagi satu, enggak ada. Tapi Anda tahu saudara, tension itu kemudian terselesaikan ketika Yesus datang. Ketika di atas salib dia mati bagi orang berdosa. Seperti Abraham, Yesus berdoa bagi orang-orang yang berdosa yang tidak layak. Tapi Yesus bukan hanya menjadikan hidupnya resiko, dia memberikan nyawanya, saudara. Dia berdoa di atas kayu salib ketika dia itu dicambuk, lambungnya ditusuk dengan tombak, saudara, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak hanya berdoa kepada Tuhan, Yesus tidak hanya bernegosiasi dengan Tuhan, tetapi dia
menerima semua penghakiman Allah atas orang berdosa. Cawan kemarahan Allah itu dia tegup habis. Saudara, kalau kemarahan Allah itu sama seperti matahari yang bersinar terik persis jam 1 siang itu ya. Kalau di sini jam 4, kalau di Jakarta jam 1. Begitu panas, begitu Anda keluar itu rasanya itu terbakar. Anda bayangkan kalau seluruh kekuatan matahari itu adalah cawan kemarahan Allah. Yesus meneguknya sampai habis untuk dosa Anda dan saya. He is the one Abraham was pointing to. Dialah pribadi yang kepadanya Abraham itu menunjuk, saudara. The only truly righteous man who could save many. Sehingga hari ini kalau Anda bertanya, Tuhan, apakah Engkau akan mengampuni aku demi satu orang yang benar? Tuhan akan bilang, ya, kalau orang yang benar itu adalah Yesus. Ya, aku akan mengampuni Melbourne kalau satu orang yang benar itu adalah Yesus. Anakku yang sudah mati di kayu salib menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Itu sebabnya penulis Ibrani mengatakan dia adalah imam besar yang agung. Imam besar yang berdoa sekarang bagi Anda dan saya. Saudara, pernahkah Anda pikir kalau Anda itu datang minta ampun sama Tuhan? Karena Anda berdosa lagi. Kenapa Tuhan mengampuni Anda? Tadi kita membaca ayat di dalam Children's Talk itu ya. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita. Saudara, kenapa Allah mengampuni kita untuk ke-1000 kalinya? Apakah karena Anda baik, lebih rohani daripada orang yang duduk di sebelah Anda, daripada orang lain? Bukan, saudara. Tapi karena Yesus itu berdoa bagi Anda. Yesus bilang begini, Bapa, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian dan aku sudah mati bagi dia. Dan Engkau tidak akan menjadi Allah yang adil kalau Engkau menghukum dosa yang sama 2 kali. Aku sudah mati bagi dosanya. Dosa di masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu sebab ya Allah sekarang ampuni dia. Itu yang sedang terjadi, saudara. Sehingga setiap kali Anda dan saya itu bertobat karena dosa kita, Anda sampai malu hati di hadapan Tuhan. Tetapi pengampunan itu menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Karena Yesus yang berkata, Bapa, aku sudah mati bagi anak ini, anakmu yang satu ini. Sekarang ampuni dia. Bukan karena engkau tidak adil, tapi justru karena engkau adil dan engkau sudah menumpahkan kemarahanmu atas dosanya kepadaku, kata Yesus. Itu saudara yang menjadi kunci keberanian kita untuk datang lagi dan datang lagi meminta pengampunan dari Tuhan. Saudara, Abraham dia tidak pernah lihat salib Yesus. Dia tidak hidup cukup lama untuk melihat bahwa ada anak Allah yang akan datang sebagai manusia dan jadi hamba, lalu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia tidak melihat semua itu. Kita yang hidup di sisi salib sebelah sini, saudara, sudah tahu di dalam sejarah Yesus hadir. Yesus mati bagi dosamu dan dosaku. Seharusnya doa kita lebih intens dari Abraham. Doa kita lebih berani dan lebih rendah hati dibanding Abraham. Jadi kalau Anda hari ini duduk di dalam ruangan ini, Anda belum percaya Yesus, Anda bukan Kristen, let me tell you this. Tidak cukup Anda bilang begini, saya percaya Tuhan itu maha kasih. Tanpa Anda mengalami bahwa kasih Allah itu dicurahkan di dalam Kristus Yesus full satu kali untuk selamanya pada waktu dia mati di atas kayu salib. Sampai Anda mengalami itu, Anda tidak akan tergerak untuk datang kepadanya seperti Abraham. Kalau Abraham yang tidak pernah mengalami salib Kristus bisa berelasi dengan Tuhan seperti itu, seharusnya Anda dan saya yang ada di sini, yang sudah memahami Injil, itu jauh lebih berani dan lebih rendah hati pada waktu kita menghampiri tata kasih karunia Allah.
Saudara, apa impactnya kalau begitu? Kalau kita sudah tahu itu, apa impactnya? Apa hasilnya? Kita akan lebih sering bersyafaat, bernegosiasi dengan Tuhan untuk bukan hanya diri kita, tapi untuk gereja Tuhan, untuk kota di mana Anda ada, untuk tempat kerja Anda, untuk komunitas di mana Anda ada. Dan di kota seperti Melbourne ini begitu kompleks, begitu pluralistik, begitu penuh dengan dosa. Hari ini Anda dan saya diajak bukan untuk withdraw dari kota ini, kemudian menghakimi mereka yang hidup lebih brengsek daripada Anda. Anda tidak kemudian berkompromi, ikut-ikutan berdosa dengan mereka, tetapi Anda seperti Abraham stand in the gap. Kalau Abraham itu berdiri di antara kesenjangan antara Allah yang suci dan Sodom yang berdosa, Anda dan saya hari ini juga berdiri di dalam kesenjangan yang sama, jurang antara Allah yang suci dan Melbourne yang berdosa. Tapi ya saudara, yang sering kali terjadi, ini yang pernah saya tulis beberapa tahun lalu, admisi dan ambisi kita di dalam doa itu terlalu kecil, terlalu tidak signifikan di hadapan Injil Kristus. Maksud saya gini saudara, kalau kita itu berdoa ngaku sama Tuhan ya, kita cuma bilang gini, Tuhan ampuni aku karena aku lemah. Tuhan aku ini terbatas, beri aku kekuatan, beri aku insight, beri aku hikmat. Aku ini terbatas Tuhan. Cuman itu. Surah Injil datang kepada Anda dan berkata, kamu tidak hanya terbatas, kamu tidak hanya lemah, engkau adalah great sinner, orang yang berdosa besar, orang yang bibirnya najis, hatinya itu penuh dengan berbagai dosa dan pikiran yang korup. Itulah kita. Engkau layak dihukum Allah. Admisi kita harus sedemikian. Engkau bukan hanya lemah, engkau debu dan abu. Seperti kuburan putih yang dalamnya penuh dengan tulang belulang. Tapi di sisi lain saudara, ambisi kita juga terlalu kecil. Kita cuma minta gini, Tuhan berikan aku siraman rohani. Saya kadang agak geli saudara kalau ada orang yang berdoa gitu ya, bukan di ICC pastinya gitu, di gereja-gereja yang saya tahu, lalu sebelum mulai ibadah berikan siraman rohani atau sentuhan ilahi gitu. Maunya cuma disiram, disentuh gitu ya. Cuman itu permintaannya begitu sepele. Kita harus punya ambisi yang besar dalam doa kita, saudara. Jangan memperlakukan Tuhan seperti Red Bull, energy drink itu. Untuk memberikan Anda kekuatan mencapai apa yang Anda inginkan. Seringkali cuma itu kan doa kita. Tuhan itu jadi seperti genie in a bottle. Tapi Injil itu datang kepada Anda dan berkata, jangan cuma minta yang seperti itu, yang sepele. Mintalah supaya engkau diubahkan full menjadi manusia baru. Karena Yesus itu sekarang direproduksi di dalam dirimu. Dan kau akan berdoa untuk hal-hal yang besar. Saudara, pernahkah Anda berdoa untuk Melbourne? Pernahkah Anda berdoa untuk kampus Anda? Untuk tempat kerja Anda? Karena saya yakin 110% bahwa kampus Anda, tempat kerja Anda, kota ini saudara, membutuhkan doa Anda karena banyak orang yang masih memberontak kepada Allah. Saya belajar itu pertama kali waktu di SMA. Tidak lama setelah saya bertobat saudara. Saya ikut di dalam persekutuan doa di sekolah, dan yang saya heran teman-teman itu ngajak, yuk sebelum kelas mulai, sekolah itu kalau nggak salah waktu itu jam 7 mulai, kita disuruh datang jam 6 saudara. Saya pikir aduh bangun pagi sudah susah gitu ya, jam 6 disuruh kumpul di ruangan doa. Tapi karena saya anak baik gitu ya, dulunya jahat terus lumayan lah setelah bertobat gitu ya, saya belajar untuk datang jam 6. Lalu saya kaget, kan di sana itu mereka sudah mulai nyanyi jam 6 lebih 5 karena saya telat dikit.
Lalu sambil nyanyi itu mereka berdoa, berlutut karena cuma ruangan berkarpet yang nggak ada kursi. Dan kira-kira 10-15 orang itu berdoa untuk sekolah. Sekolah saya waktu itu namanya Petra. Sampai sekarang sih namanya Petra. Jadi saudara kita berdoa, Tuhan selamatkan Petra 2. Tuhan banyak murid yang belum percaya. Satu demi satu kami ingin doakan mereka. Kami ingin doakan guru-guru kami yang Kristen palsu. Terus berdoa seperti itu saudara. Sampai 6.50 hampir bel selesai. Saya bingung keluar dari ruangan itu. Oh ini toh yang namanya berdoa syafaat bagi sekolah. Terus saya tanya, sudah ya? Oh besok lagi. Jadi berapa lama? Setiap hari kita begini. Oh gitu ya. Jadi saudara, saya tuh datang setiap pagi akhirnya. Anda tahu, tahun itu dimulailah sebuah acara yang besar dan ada kebanggaan rohani di SMA saya. Dan banyak orang nggak tahu, tapi saya tahu saudara. Kenapa banyak orang bertobat di SMA itu? Kenapa banyak hamba Tuhan yang muncul dari generasi itu saudara, dari Petra 2. Saya masih tahu teman-teman saya yang jadi hamba Tuhan, ada yang di Perth, ada yang di Sydney, ada banyak di Indonesia saudara. Semuanya di generasi teman-teman saya. Saudara tahu kenapa? Karena ada segelintir orang yang berdoa setiap pagi jam 6 mengandalkan lutut mereka dan bernegosiasi dengan Tuhan. Selamatkan Petra 2. Saudara, mari kita melakukan itu karena Tuhan yang sama yang bekerja di SMA saya adalah Tuhan yang sama yang akan bisa bekerja melalui ICC Melbourne kalau kita mau seperti itu. Mungkin alasan Tuhan tidak menghancurkan Australia atau tidak menghancurkan Indonesia meskipun dosanya besar karena ada lebih dari 10 orang yang berdoa untuk kota tersebut dan negara tersebut. Jakarta Anda tahu penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme, ada ketidakadilan saudara, ada kejahatan massal yang seksual terhadap kaum etnis tertentu yang diingkari kebenarannya padahal itu ada di dalam buku sejarah. Dosa yang begitu besar saudara. Kalau bukan orang Kristen yang berdoa, Tuhan akan melenyapkan bangsa itu. Tapi mari kita berdoa kepada Tuhan sedemikian. Seperti Abraham. Dan pada waktu kita seperti itu saudara, maka kita akan melihat Tuhan bekerja di dalam diri Anda terlebih dahulu. Sebelum Dia akan memakai Anda. Mau saudara Anda berdoa seperti itu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga,